dua-duanya itu masih kurang, mungkin ditambah dengan YouTube itu tadi. Intinya ya apa ya, temukan cara belajar yang nyaman menurut pribadi masing-masing. Podcast Matematika dipersembahkan oleh Himatika Algebra UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufirko Bagus Ferdiansyah. Dan saya Muhammad Saruki Romi. Kami di sini berdua sebagai host dalam episode podcast matematika kali ini dengan tema yaitu kecerdasan dalam berakademis. Nah, kita mengusung tema kecerdasan dalam berakademis, maka kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga. Beliau juga memiliki kecerdasan akademis yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Noval Rifat. Oke, halo Mas Noval. Iya, halo, selamat malam. Oke, apa kabarnya Mas Noval? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan beberapa riwayat hidup mengenai Noval Rifat ini. Beliau adalah mahasiswa matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 4. Dan beliau berada di Departemen Pendidikan dan Penalaran. Hingga sekarang beliau masih aktif di kepengurusan Himatika. Lalu beliau juga pernah menjadi panitia LKMM Pradede, lalu steering komite matrikulasi, Gematika, dan masih banyak lagi. Oke, Mas Noval, sekarang kan kita lagi di suasana PPKM ya, kondisi PPKM di mana segala hal dibatasi, mulai dari penyekatan, penutupan kota dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Noval, melihat suasana PPKM ini dampaknya apa sih terhadap kecerdasan para pelajar? Soalnya kan semuanya serba dibatasi ya. Nah, tentunya untuk keluar mungkin untuk mencari ilmu bahkan dibatasi. Lalu yang sering kerja kelompok, belajar bareng bersama teman akan dibatasi, tidak bisa keluar masuk kota dengan semudah seperti biasanya. Lah, melihat hal seperti ini, gimana tanggapan dari Mas Noval? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, yang pertama itu jelas anak-anak ini semuanya tanpa terkecuali, baik SD, SMP, SMA, hingga bahkan mahasiswa atau yang kuliah ini, itu tingkat stresnya itu cenderung sangat tinggi. Ya, karena kita budaya orang Indonesia ya istilahnya itu nek gak ketemu gak legowo. Ya. Kalau kita tidak kerja bersama secara tatap muka, secara bersama-sama, itu kita tidak legowo istilahnya ya. Istilahnya legowo itu. Jadi ya itu yang pertama stres. Nah yang kedua karena dari stres itu tadi akan timbul rasa malas. Ya. Jadi malah yang saya amati ini ya, bahkan adik saya ini yang sedang sekolah daring juga, ya itu juga begitu, malah yang ada itu makin banyak tugas gitu, mau berdiskusi dengan temannya itu sangat sulit gitu, jadi kalau diskusi itu ya mau tidak mau harus ya entah itu menggunakan Zoom, entah itu menggunakan Google Meet, entah itu hanya sekedar chat WA ya. Tapi kalau sekedar chat WA ini yang ya sama aja, tidak ada bedanya gitu. Mungkin ya Google Meet atau Zoom kendalanya ya sulitnya minta ampun itu. Ya kira-kira seperti itu sih. Oke. Jadi memang sangat meresahkan gitu ya di masa pandemi COVID-19, apalagi sekarang masih ada PPKM gitu yang harus kita tetap di rumah aja. Nah, menurut Nova sendiri nih, kalau di masa-masa ini gimana sih biar kita tetap maksimal gitu dalam belajar? Gimana menurut Nova? Oke, baik. Saya ini terkait pertanyaan ini saya terinspirasi oleh suatu kata-kata mutiara ya istilahnya ya. Itu biasanya yang di webinar-webinar itu, yaitu pandemi tidak membatasi kita untuk berkarya, untuk berproses. Nah, jadi dari situ kita cari cara bagaimana caranya yang namanya pemahaman materi ini
biar tetap kita paham gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau dari saya itu, kalau ini versi saya ya, itu ada bisa mungkin baca-baca dari PDF ya. PDF-nya itu banyak sekali yang open source sekarang, bisa di-download di Google Chrome gitu. Tapi ya resikonya yaitu bahasa Inggris ya, harus bisa memahami bahasa Inggrisnya juga. Tapi ya dari situ kita ya secara tidak langsung juga belajar bahasa Inggris juga sih. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini YouTube ya. Biasanya YouTube ini juga banyak sekali orang-orang yang membuat konten gitu terkait mungkin ya kalkulus, entah itu pemrograman, tutorial pemrograman dasar, entah itu menggunakan MATLAB, Python, R, dan sebagainya. Ya, dua pokok penting ini sih kalau dari saya sih, bisa download PDF di internet itu sekarang banyak open source ya. Yang kedua, bisa juga kita belajar dari YouTube gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah, menurut Novel sendiri, bagaimana supaya tetap memotivasi siswa maupun mahasiswa agar tetap menambah ilmu pengetahuannya, meningkatkan kecerdasannya, dan mereka supaya rajin belajar. Nah, soalnya banyak anak kecil, SD maupun SMP, bahkan SMK, itu keluyuran siang maupun malam hari di warung-warung kopi. Nah, hal ini tentu sangat meresahkan sekali. Mereka bukannya belajar di masa PPKM yang online ini, malah mainan. Nah, itu kan secara tidak langsung akan mengganggu proses pembelajaran mereka kelak gitu loh. Nah, tanggapan dari Mas Novel sendiri gimana? Oke, ini saya jawab terutama yang ini dulu ya, untuk mahasiswa dulu ya. Nah, kan ini kan juga online, ini kan kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi. Jadi kita itu harus bisa ya, ini yang sesuai dikatakan oleh Bapak Abdullah Hamid, salah satu dosen kita, itu kalau jadi mahasiswa atau kalau bahasanya Pak Hamid itu santri ya. Jadi kalau santri itu harus bisa yang memengaruhi, jangan sampai yang dipengaruhi. Nah, jangan sampai kita itu intinya itu jangan sampai kita itu dipengaruhi oleh penyalahgunaan teknologi itu tadi ya. Ya akhirnya jadi ketagihan ya, mungkin nanti malah yang ada itu enggan untuk belajar ya, main game toh akhirnya, bukan malah bukan malah ada peningkatan yang signifikan untuk belajar ini, malah kita tidak mencari cara lain ya. Salah satunya yang tadi bisa mendownload PDF, bisa juga memanfaatkan YouTube itu. Terus untuk ya sama sih, itu untuk siswa juga sih sebenarnya. Ya terus juga bisa ini membentuk kelompok diskusi. Nah, ini sangat recommended ya sebenarnya, recommended ya. Karena kita itu nanti ketika menyelesaikan soal ya, itu kita tidak mungkin menyelesaikan secara individu sendiri. Jadi kita coba dulu, nanti kalau ada yang sudah menemukan, baru kita diskusikan dengan kelompok diskusi kita itu. Apakah ini sudah pas caranya, atau ada yang kurang pas, yang perlu ditambahkan, dan sebagainya gitu. Jadi untuk berapa lamanya itu sebenarnya cara belajar orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dijelaskan dosennya itu selama perkuliahan daring itu langsung paham. Ada yang harus dengan disertai kalau istilahnya Pak Zuri itu apa ya, buku induk ya, seperti yang saya sebutkan itu, yang berupa PDF yang bisa diunduh atau didownload di internet. Kan banyak sekarang yang open source itu. Setelah kita mendapat penjelasan dari dosen, mungkin kita perlu tambahan pemahaman atau supaya lebih mantap lagi pemahamannya, ya kita baca-baca buku itu. Ada mungkin dua-duanya itu masih kurang, mungkin ditambah dengan YouTube itu tadi. Intinya ya temukan cara belajar yang nyaman menurut pribadi masing-masing, seperti itu.
Karena cara belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang durasinya juga lama, kayak 5-6 jam, ada yang 2 jam, nanti setelah 2 jam itu istirahat, terus nanti mungkin dilanjut malam gitu. Ada yang mungkin biasanya, nah bagi teman-teman yang suka begadang ini, biasanya saat begadang itu tingkat kefokusan itu lebih tinggi ya kan, macam-macam gitu, seperti itu. Jadi apa ya, ini saya juga pernah berdiskusi dengan salah satu sahabat saya, yaitu Mas Adam ini salah satunya. Ya, beliau itu pernah bilang ya, cara belajar orang itu beda-beda. Jadi tidak harus mengikuti cara belajar. Intinya gini ya, bahasa formalnya ya, kamu nggak harus mengikuti cara belajarku gitu. Karena kalau aku fokusnya pas orang-orang tidur, pas begadang, nah kamu nggak mesti harus mengikuti begadang gitu. Kan beda-beda. Intinya ya itu tadi, kembali lagi ke pernyataan temukan cara belajar yang nyaman menurut pribadi masing-masing. Seperti itu. Oke, Val. Semisal ya kita sudah paham mengenai konsep-konsepan sebuah materi. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengingat terus gitu loh konsepannya, supaya kita bisa mudah paham terkait suatu materi tersebut. Baik, ini kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya, yang kalau dari saya ya, kalau caranya saya itu biasanya yang saya lakukan itu saya coba review sendiri, saya baca-baca sendiri konsepan yang sudah dijelaskan oleh guru maupun dosen. Ya, semisal konsepan terkait turunan ya, misalkan ya turunan fungsi itu kan termotivasinya dari limit dari suatu laju perubahan nilai ya, suatu laju perubahan. Nah, itu konsep awalnya. Nah, itu dipahami dulu. Kalau misalkan dari membaca itu masih belum ada gambaran, itu kita bisa mencarinya di YouTube. Ya, sebagai pembantu kita untuk memahami konsep tersebut gitu. Jadi kadang tuh orang itu kalau sekedar baca, apa ini maksudnya? Contohnya seperti ya, waduh ini saya juga ngomong rumus ini juga nanti nggak paham ini. Ya, seperti itulah ya kan, limit dari suatu laju perubahan ya kan. Nilai Y akhir dikurangi Y awal per X akhir kurangi X awal. Intinya kan seperti itu ya kan, laju perubahan ya. Nah, itu kalau kita misalkan membaca itu masih, apa ini? Kalau orang yang awal-awal itu kan nggak tahu sebenarnya kalau itu misalkan, ini tuh sebenarnya membahas tentang limit dari suatu laju perubahan. Misalkan awal-awal itu nggak tahu. Nah, itu kita sekedar baca rumusnya saja kan ya awalnya kan. Nah, itu kita cari-cari di YouTube terkait konsep dari turunan itu. Itu sebenarnya membahas tentang apa gitu. Ya, setelah dipelajari dari YouTube, kita cari dengan channel yang berbeda mungkin ya. Channel pertama ini channel A misalkan, channel A ini masih belum ada, channel B, dari channel B sudah paham. Nah, itu baru dari situ kita dapat gambaran, ternyata turunan ini konsep dasarnya adalah membahas tentang limit dari suatu laju perubahan. Seperti itu. Dan nanti bisa diteruskan, nanti kan juga ada sifat-sifatnya terkait pembuktiannya ya, yang sudah kita dapatkan di analisis real itulah terkait pembuktian. Nah, itu bisa dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Nah, terus itu tadi juga yang kedua, yang terpenting itu kita juga harus ini ya terserah juga sih, boleh dilakukan, boleh tidak, membentuk kelompok diskusi yang sekiranya bisa sama-sama saling mensupport ya, saling mensupport. Kemudian kalau diajak diskusi itu enak gitu ya. Yang terpenting itu nanti soalnya teman yang kita ajak diskusi itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemahaman kita.
Ya, jadi setelah kita baca-baca konsep turunan tadi, ya, terus kita langsung latihan soal dasar yang turunan biasanya kan kayak fx sama dengan 3x, gunakan definisi turunan untuk mencari turunan pertama atau f aksen x. Nah, seperti itu. Itu setelah kita coba lah, itu kan kita juga tentunya perlu adanya diskusi. Ya. Opsional sih sebenarnya. Bisa bisa enggak apa namanya ya istilahnya ya, tanpa grup diskusi misalkan kalau mau WA dosennya langsung kalau berani ya ini. Ya bukannya ya kalau pengen langsung lebih jelas gitulah, langsung lebih jelas dari dosennya langsung. Ya juga bisa, mungkin WA, dan itu juga harus ada aturannya. Kita ya WA-nya kalau bisa ya di bawah jam 9 malam lah. Jangan sampai mengganggu kegiatannya beliau-beliau ini. Kira-kira seperti itu. Oke, Val. Saya punya satu pertanyaan nih buat kamu. Pasti beberapa orang pasti punya motivasi sendiri untuk belajar ya. Kalau dari Nova sendiri, sosok seperti apa sih motivasi sampai bisa membangkitkan gairah belajar kamu? Seperti apa, Pak? Sesosok pertama pasti dari dosen kita yang masih sampai hari ini itu masih menempuh kuliah S3 di UNER. Beliau adalah Bapak Ahmad Hanif Ashar, atau biasa disebut atau dipanggil dengan Pak Hanif. Nah, saya sangat memperhatikan sekali saat beliau menjelaskan konsepan dari kalkulus. Contohnya seperti turunan tadi. Turunan itu sebenarnya membahas tentang laju perubahan, limit suatu laju perubahan. Terus bisa juga dari limit itu sendiri ya, sebelum turunan kan ada bab limit ya contohnya. Nah, limit itu sebenarnya membahas apa? Membahas tentang pendekatan, nilai suatu pendekatan. Kemudian untuk yang turunan, laju perubahan seperti apa? Kan ke aplikasinya itu seperti apa? Mungkin membahas tentang percepatan, ya kan? Itu kan kita menggunakan konsep-konsep yang ada di kalkulus, ya. Baik seperti definisinya tuh kalau tidak salah itu kecepatan itu turunan pertama dari posisi, notasi turunan seperti itu lah. Nanti yang kita pelajari ini apa? Di sarananya juga ke persamaan diferensial. Sangat keren sekali kan. Nah, dari situ itu yang saya suka itu. Dari konsep terstruktur itu bisa membangun suatu konsep baru. Nah, itu yang saya suka. Yang pertama itu Pak Hanif dari masalah matematika ya, terutama kalkulus ya. Kemudian untuk yang pemrograman itu dari sahabat saya sendiri yaitu Adam. Ya saya awal masuk itu ya di matematika itu jujur saya shock, saya kaget dalam hati karena kenapa sih di matematika itu kok ada pemrogramannya juga gitu. Nah, ternyata setelah dipikir-pikir, oh ya ternyata karena matematika murni kita juga belajar langsung ke aplikatifnya, terutama di pemrogramannya itu, simulasi ke pemrograman itu. Nah dari situ saya juga kebetulan ini sahabat saya Adam ini asalnya dia dari SMK dan dia menekuni di bagian pemrograman juga selama SMK. Nah saya itu juga tanya-tanya sekilas gitu, tapi dijelaskannya benar-benar detail itu. Jadi dari situ ya itu lebih ditekankan konsep logikanya, logika dasar sih, seperti pernyataan jika maka yang kita pelajari di konsep dasar matematika. Ya pernyataan-pernyataan seperti itu yang dasar-dasar itu. Nanti bisa ditarik suatu kesimpulan gitu. Nah, itu kan nanti bisa dikembangkan kalau di pemrograman itu namanya percabangan if else ya kan, ada juga for while nanti ke perulangan. Kira-kira seperti itu sih. Oh iya, Val. Oke, saya punya pertanyaan satu lagi nih ya. Kan Noval pernah jadi PJ soal, apalagi pernah jadi SC penanggung jawab soal. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih cara ngerjainnya gitu? Kalau dilihat ya,
Itu memang rumit sekali gitu kalau ngubungin rumus A, rumus B. Itu gimana caranya biar kita bisa menyelesaikan soal-soal itu? Oke, kembali lagi pertanyaan ini ke tadi yang saya jawab itu, yang salah satu jawabannya itu pahami konsep ya, step by step. Kemudian nanti setelah konsep dasar itu kita coba latihan soal perlahan-lahan. Kalau lupa konsepnya apa atau rumus konsepnya apa, itu bisa kita buka-buka lagi. Nah, itu semakin kita latihan soal, itu nanti semakin kita ingat sendiri, lama-kelamaan. Kemudian nanti dari konsep, ya latihan soal yang kaitannya dengan konsep, belum ke soal cerita ya, ini belum ke aplikatif ya. Itu nanti mungkin dipelajari lagi. Dari konsep dikembangkan sedikit, agak menjorok ke dalam sedikit, langsung ke aplikasi gitu. Itu dipahami dulu, kemudian nanti dicoba latihan soalnya lagi-lagi. Nah, kan kalau punya grup diskusi ya, ini saya juga ngelola juga sih grup diskusi lebih tepatnya sih. Ya terutama ya saya ingin ini sih lebih meluangkan waktu. Soalnya saya juga paham sendiri sih waktu syarmat lah bisa dibilang ya seperti itulah. Ya seperti itu waktu syarmat lah. Ya lebih enak itu diskusi sendiri yang di mana grup diskusi itu kita bentuk sendiri, kita selesaikan bersama, kita intinya fixkan bersama. Ini pastinya bagaimana penjelasan penjelasan runtutnya bagaimana supaya nanti bisa dipahami oleh teman-teman sekalian gitu. Jadi gunanya kita punya grup diskusi itu seperti itu. Ya itu makanya saya bilang itu grup diskusi itu sangat menentukan paham atau tidaknya sebenarnya, lebih itu sih kalau menurut saya pribadi sih menentukan tingkat pemahamanmu, juga mempengaruhi kalian gitu. Kalau sama-sama semakin satu visi, satu misi, saling support gitu ya. Penjelasannya seperti ini. Nah, itu nanti ikutan paham. Jadi prinsip SCTV ya, satu untuk semua. Jadi paham satu, paham semua. Ya, seperti itu. Ya kalau sebaliknya ya nanti ditanggung sendiri lah tentunya lah. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, oke, Noval. Dari penjelasan dari Noval ini memberi informasi kepada kita bahwa Noval itu menekankan kepada diskusi itu sangat penting sekali. Karena dengan diskusi kita bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana karena banyak pemikiran, jadi kita lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Juga untuk lebih mudah memahami suatu konsepan, kita perlu memahami konsep tersebut mulai dari definisi, lalu kita ketika sudah paham mengenai konsepnya, kita berlatih dengan soal. Kita sering-sering berlatih dengan soal. Kalau misal tidak paham, kita bisa tanya ke guru atau dosen. Juga kalau masih tidak paham, kita bisa menggunakan media lainnya seperti internet, seperti YouTube untuk lebih mudah memahamkan kita dalam memahami suatu konsepan, suatu materi. Nah, oke. Terima kasih untuk Noval karena sudah sangat luar biasa sekali penjelasan-penjelasan dari Mas Noval ini. Oh iya, saya ingin berpesan kepada seluruh mahasiswa bahwa tetap semangat belajar, tetap semangat menambah ilmu pengetahuan meskipun dalam kondisi PPKM. Jangan sampai membatasi kita dalam menambah ilmu pengetahuan, jangan sampai membatasi kita untuk berkarya. Dan juga saya pesan untuk siswa SMA ya khususnya, tetap semangat belajar, dan jangan lupa bagi kalian yang ingin masuk di dunia perkuliahan, ketika kalian bingung memilih perkuliahan, kalian bisa masuk ke Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Kenapa? Karena di dalamnya salah satunya terdapat 4 peminatan, yaitu ada statistika, aljabar, lalu ada pemodelan, dan juga ada
pemrograman tersebut. Nah, bagi kalian yang ingin bergabung di Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, kami sangat welcome sekali. Di sini antar angkatan, antar teman seperti keluarga sendiri. Saking dekatnya, komunikasinya juga sangat enak, seperti saling mengayomi. Oke, kami tunggu kedatangan kalian di Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di sini kita tentunya juga belajar integrasi keislaman. Bagaimana matematika itu dikaitkan dengan hadis maupun dengan ilmu falak dan lain sebagainya. Oh iya, tentunya karena kita di UINSA ya, berlandaskan Islam, maka konsepan-konsepan kita, pembelajaran kita, materi kita itu diintegrasikan dengan keislaman. Jadi seperti ada matematika falakiyah, seperti itu contohnya. Nah, oke, terima kasih untuk Noval selaku guest star kita sama-sama. pada episode Saya juga kali terima ini. kasih banyak sudah sekali diundang. Oke, kami selaku host pamit undur diri. Saya Yufriko Bagus Ferdiansyah. Dan saya Muhammad Saruki Romi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftarkan diri kalian ke Prodi Matematika. Kami tunggu kontribusinya.